kami memuji Engkau ya Tuhan. Oleh karena pertolongan Tuhan, kami ada sampai dengan pada hari ini. Hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya jiwa kami beria-ria untuk menyambut firman-Mu. Firman-Mu yang menopang seluruh kehidupan kami. Singkapkanlah mata rohani kami dan telinga rohani kami. Dan hati kami Tuhan dibentuk oleh Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu dan firman-Mu. Roh Kudus kerjakan di dalam hati kami semua. Bahkan anak-anak sekolah minggu di kelasnya masing-masing Tuhan urapilah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sambut firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat pagi saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan luar biasa. Amin saudara. Haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca dari kitab Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai dengan 32. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Boleh ditampilkan? Ya. Siap saudara, amin? Ya, mari kita akan baca bersama-sama dalam kitab Lukas 15 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-32. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu ini menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani bapa dan
perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Haleluya. Silakan duduk saudara. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah hilang di dalam rumah. Hilang dalam rumah. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, saudara, mari kita akan lihat di dalam kitab Lukas 15 tadi, ayat 11 sampai dengan ayat 32. Di sini disampaikan tentang perumpamaan anak yang hilang. Boleh ditampilkan slide-nya? Dan kalau kita baca, saudara, di situ ada dua anak. Keluarga ini mempunyai dua anak, saudara, yang sulung dan yang bungsu. Maka kita akan lihat, saudara, bahwa ada dua anak yang hilang, saudara, di sini. Yang pertama kita lihat gambar sebelah kiri itu, anak yang bungsu terhilang dia di luar rumah. Dia pergi keluar rumah, dia berfoya-foya, dia menghabiskan, dia hidup dengan teman-teman di luar sana, pergaulan yang bebas, suka-suka hati, akhirnya dia terhilang jauh dari keluarganya. Tetapi kita akan lihat nanti bahwa di ayat-ayat yang terakhir, anak yang sulung ternyata juga hilang dari kasih bapaknya. Bapaknya tidak melekat kasihnya kepada kedua anaknya ini, saudara. Sehingga ada yang hilang di luar, ada yang hilang di dalam. Nah, mari kita akan lihat, saudara, ya. Si bungsu, saudara. Si bungsu ini mempunyai hati, jiwa muda yang berontak, ingin berpetualang, ingin bebas, ingin suka hati, tidak mau taat kepada aturan-aturan di rumah. Mungkin dia akan berkata, kalau dia orang Medan, mungkin dia bilang, suka-suka aku lah, hidupku, jangan atur aku, ya. Dan sampailah dia pada satu titik di mana dia akhirnya dia pikir, bapakku ini kaya berat, kapan nih aku akan menikmati kekayaan bapakku, mumpung masih muda, ya kan? Dan di akhirnya dia minta apa, saudara? Minta bagian. Nah, kalau kita tahu dalam sejarah bangsa Yahudi, di dalam kitab Ulangan 21 ayat 17, bahwa dituliskan demikian, bagian anak sulung itu adalah 2/3, tapi anak bungsu 1/3. Nanti saudara bisa baca dalam Ulangan 21 ayat 17. Dan ayahnya ini fair-fair aja ternyata, ya. Ini orang tua yang fair juga ini ayahnya. Dan akhirnya kita lihat si bungsu dibagikan 1/3 itu, ya. Harta ayahnya dibagikan, ya. Nah, ini mungkin orang tua zaman modern kali, nggak mau pada pusing-pusing. Ya udahlah, kalau kamu mau harta silahkanlah, kan gitu ya. Kita lihat ya. Dan si bungsu ini gambaran dari apa, saudara? Mungkin anak-anak kita, keluarga kita yang tidak mau dibimbing dalam bimbingan, tidak mau ikut dalam bimbingan orang tua. Apa saja yang dibilang orang tua kagak mau dengar. Ingin bebas, lepas dari tanggung jawab di rumah. Kita 4 tahun yang lalu, kita mulai tempat ibadah di sini dengan Tuhan mengajarkan kita menjangkau anak-anak jalanan. Dan saudara tahu ada anak-anak yang umur 5 tahun sudah lari dari rumah karena disuruh ayahnya selalu jaga adiknya, mandikan adiknya. Kagak mau ada tanggung jawab di rumah. Saya nggak tahu. Mungkin ada anak-anak kita yang gak mau disuruh cuci piring lah, suruh angkat kain lah, suruh bersihkan rumah lah. Dia pusing, kapan aku hidup dengan diriku sendiri? Ingin bebas, saudara.
Ya. Nah, acuh tidak acuh dan angkuh terhadap otoritas ayahnya. Menuntut pembagian harta sebelum waktunya. Biasanya kalau bagi harta warisan waktu kapan, saudara? Biasanya harta warisan waktu orang tuanya sudah meninggal. Tapi fine-fine aja sih, baik juga sih kalau masih hidup ya, supaya nggak berantem kan, ada baiknya. Tetapi kita lihat anak ini salah menggunakan. Dia hidup berfoya-foya, menghabiskan waktunya dengan teman-teman yang tidak di dalam Tuhan. Sampai nanti akhirnya ketika hartanya habis, temannya juga pergi. Dunia juga seperti itu. Kalau engkau hanya mengandalkan pertemananmu dengan kekayaanmu, akan banyak orang menjadi sahabatmu. Yang nggak saudara pun jadi saudara. Percaya saudara? Ngaku-ngaku. Tapi gitu jatuh miskin melarat saudara. Oh, tidak akan ada yang dekat. Kita lihat anak bungsu ini akhirnya dia ngapain saudara? Makan pun tidak ada yang kasih makan dia. Kemana dia pergi? Ke tempat kandang babi. Saudara tahu kalau di jauh di sana saudara, kalau yang namanya makan makanan babi, babi itu makhluk yang tidak terpuji, rendah saudara ya, najis seperti itu. Tapi dia saudara harus itu, karena nggak ada lagi yang kasih makan. Ya, nah saudara yang terkasih, ketika ada anggota keluarga kita atau mungkin kita hilang di luar rumah, jauh dari hadirat Tuhan, ingatlah ketika kita tidak mau tunduk di dalam otoritas kedaulatan Tuhan, tidak mau digembalakan saudara, maka kita akan sampai kepada titik yang rendah seperti anak bungsu ini, terhilang di luar saudara ya. Nah, kita lihat di sini saudara, bagaimana kondisi pada saat ini. Bisa saja dia adalah seorang anak yang dia mengatakan begini, aku bisa menghadapi hidupku dengan caraku sendiri, dengan jalanku sendiri. Uruslah dirimu sendiri, gak usah urus aku. Pernah dengar ya seperti itu? Gak usah urus aku, hidupku. Gak usah atur, mama gak usah atur-atur, kan gitu. Nah akibatnya kita lihat, saudara, terutama bagi anak-anak muda, saudara, ya, lihat di sini. Kalau kita memberontak dari otoritas orang tua, lihatlah akhirnya anak ini jatuh di dalam dosa perzinahan. Perzinahan jasmani dan rohani, ya. Dia masuk, dikatakan tadi dia apa? Hidup dengan pelacur-pelacur, saudara, ya. Dan keadaannya menjadi merosot dalam segala hal. Nanti dia kembali kepada bapaknya, dia sudah tidak lagi berpakaian layaknya. Tadi kan anak orang kaya itu ya, anak luar biasa ya. Tapi dia datang dengan pakaian compang-camping, mungkin gak diganti-ganti bajunya. Merosot saudara ya. Kesedihan dan tragedi besar terjadi dalam hidupnya. Harta habis, teman pun pergi saudara. Jadi kita mau sampaikan bahwa kalau anak-anak muda atau mungkin juga ada orang-orang tua yang sporing keluar dari rumah, terhilang di luar, jangan pikir ketika keluar meninggalkan rumah itu adalah lebih baik daripada di rumah. No saudara. Hidup digembalakan dengan tidak digembalakan beda saudara. Kalau kita lihat domba-domba ya saudara, ketika domba-domba itu digembalakan oleh gembalanya dengan baik saudara, maka serigala-serigala tidak akan berani menggigitnya. Tetapi apabila di antara kawanan domba itu keluar dari penggembalaan gembalanya, dia mulai lari keluar dari kawanan, keluar dia. Itulah yang akan digigit oleh serigala. Nah, jadi saudara ingin sangat penting, apapun masalah di rumah, baik itu suami, istri, anak-anak, ingat, jangan sekali-kali tinggalkan rumah. Berkelahi sehebat apapun, jangan tinggalkan rumah, saudara. Ya. Nah, kita lihat si sulung, saudara. Si sulung ini saya sebutkan terhilang di rumah ayahnya. Kenapa dia terhilang, saudara? Kita lihat di sini, dia marah kepada ayahnya. Dia marah karena apa, saudara? Adiknya buat salah, tapi dipestakan.
Bapak ini gak adil. Masa? Apa saudara? Udah dia foya-foya, udah hidup sama pelacur, sudah segala macam, kok datang dipestakan? Mungkin kita secara daging ketika menghadapi orang seperti itu, mungkin kita juga akan berkata begitu. Betul nggak saudara ya? Dia ngomong, aku kerja mati-matian di rumah bapak nih. Masa bapak nggak buat aku pesta, katanya gitu ya. Dia merasa ayahnya itu nggak adil. Dia cemburu kepada adiknya. Dia iri hati. Dia merasa tidak diperhatikan. Ada miskomunikasi antara ayah dengan anaknya. Nah, kita juga harus melihat dalam hidup kita. Seperti saya juga ada 4 anak. Kadang-kala kita juga bisa miskomunikasi dengan anak kita, saudara. Kadang kita menurut kita sudah kita membuat kasih sayang yang sama kepada anak-anak kita. Tetapi saudara, kadang kita nggak ngerti anak-anak muda menyampaikan bahwa bapak itu nggak adil. Pernah saudara digitukan? Bapak nggak adil. Padahal menurut kita sudah adil. Ya. Itulah yang sering menjadi konflik dalam rumah tangga. Dan ini juga menjadi refleksi bagi saya juga sebagai seorang gembala, karena saya juga punya keluarga. Punya 4 anak, masing-masing beda karakternya. Betul saudara? Walaupun lahir dari rahim yang sama, tapi karakternya, sifatnya, kemauannya beda, saudara. Dan itulah makanya kenapa di akhir zaman ini kita harus banyak ekstra, lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan ini juga persiapan bagi saudara-saudara anak muda yang akan menjalin hubungan, supaya mengerti bahwa ketika akan memulai rumah tangga, bukan berarti segala sesuatu sudah tercapai. Justru ketika engkau memilih untuk berumah tangga, itu saya sebutkan adalah engkau orang-orang yang hebat. Karena akan siap menghadapi double porsi masalah. Menghadapinya. Ya, di dalam lingkungan sendiri. Menghadapi suami, istri, anak-anak, ipar, orang tua. Harus siap, saudara. Makanya orang yang berumah tangga itu orang yang hebat. Orang yang siap untuk dikikis kesenangannya, keberadaannya. Halo, betul nggak saudara? Iya, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari kita akan lihat sebelum dari Lukas pasal 15 ini ayat 11. Di atasnya ternyata Tuhan juga memberikan 2 perumpamaan tentang hilang ini. Yaitu yang pertama, disebutkan ada perumpamaan tentang domba yang hilang. Kalau kita lihat domba itu di dalam rumah atau di luar rumah saudara? Di luar rumah. Dombanya bisa hilang waktu digembalakan. Ada domba-domba yang nakal. Gembalanya bilang, ayo, 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 lewat dari sini. Kagak mau, mbek, kan gitu. Akhirnya jatuh dalam jurang, saudara. Dan kemudian kita lihat di bawah itu ada tentang perumpamaan seorang wanita yang dirhamnya hilang. Hilangnya di mana? Di dalam rumah. Dirham itu seperti koin-koin, saudara ya. Jadi kalau orang Yahudi di sana, kalau mau menikah biasanya ada perhiasan-perhiasan itu. Kalau hilang satu, gak boleh. Ada nilai maknanya. Wah, dia akan gimana saudara? Dia akan sapu seisi rumah, cari sampai dapat. Nah, itu juga mengingatkan bahwa mulai dari perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, masuk kepada perumpamaan anak yang hilang. Sebenarnya Tuhan sedang menyatakan, kalau kita tidak waspada, maka kita secara pribadi atau anggota keluarga kita bisa hilang di luar rumah atau di dalam rumah, saudara. Mari kita akan baca Kidung Agung 2 ayat 15. Sama-sama kita akan baca ini, yuk. Sama-sama 1, 2 ya. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Saudara, ini adalah satu kiasan. Salomo menyebutkan bahwa rumah tangga,
pernikahan itu adalah seperti kebun anggur yang terus berbunga. Dan iblis tidak akan suka sekelilingmu juga tidak akan suka melihat rumah tanggamu berjalan dengan baik, harmonis. Tidak suka, saudara. Dunia tidak akan suka, ya. Dan makanya dikatakan di situ ada rubah-rubah kecil, saudara. Nikah rumah tangga bisa buyar bukan karena masalah yang besar, tapi karena ada kerikil-kerikil yang tidak diselesaikan, yang dianggap sepele, yang diulang-ulang, saudara. Itulah rubah-rubah kecil yang tidak disadari. Tetapi Kidung Agung mengingatkan, Salomo mengatakan itu, ya, bahwa apa, saudara? Walaupun dia bentuk rubah yang kecil, maka kita jangan anggap sepele. Harus diapain? Dikatakan di sini. Ayat ini disuruh ngapain rubahnya? Dibiarin? Ditangkap. Amin, saudara. Rubah itu gak dibiarin untuk akhirnya buah-buah anggur itu dipretelinya, digigitnya, dihancurkannya. Itu menggambarkan setan yang akan menggerobok sukacita, kesehatan, damai sejahtera. Hal-hal yang kecil harus peka. Itu yang dimaksud tangkaplah. Artinya jangan biarkan, jangan buka celah sekecil apapun yang bisa merusak nikah rumah tangga kita, keluargamu, dirimu sendiri, ya. Baik secara pribadi kita, gereja Tuhan, saudara. Apa hal-hal kecil yang tanpa kita sadari kita anggap sepele, ternyata itu yang akan bisa membuat kita jauh dari hadirat Tuhan dan terhilang. Saudara, saya mau sampaikan, orang yang murtad itu tidak tiba-tiba, tapi diawali dengan tidak suka doa, tidak suka baca firman, tidak akan suka datang ibadah. Sekali nggak datang, 2 kali, 3 kali, terus-terusan. Lama-lama sudah kebiasa nggak kebaktian, saudara. Lama-lama tidak pernah dengar firman Tuhan. Nah, kalau sudah tidak dengar firman Tuhan, berarti sudah tidak ada lagi hadirat Tuhan. Maka akan begitu gampang meninggalkan Tuhan. Makanya, saudara, kalau iblis tidak bisa membuat umat Tuhan jatuh dalam dosa, maka dia akan membuat engkau tidak suka doa, atau tidak suka baca Alkitab, mulai malas beribadah. Karena itulah seperti rubah-rubah kecil. Amin, saudara. Sehingga kalau kita tidak pernah dengar lagi firman Tuhan, tidak ada iman, maka ketika kita mengalami persoalan, maka kita akan lakukan dengan cara dan pikiran kita sendiri. Bagaimana ada kemenangan? Kita sudah di luar Tuhan, tidak mungkin ada pertolongan Tuhan. Nah, ayat ini dikatakan, mari kita akan waspada dengan rubah-rubah kecil yang bisa merusak kebun-kebun anggur kita. Saudara, apa yang membuat ada anak-anak kita bisa hilang dalam keluarga, dalam rumah? Mungkin gadget, mungkin games online, mungkin keluarga, teman, tetangga, sebagai rubah-rubah kecil yang tidak disadari yang membawa keluarga yang hilang. Ini saya kasih gambar ini adalah berita di surat kabar tanggal 19 Maret 2021, di mana 4 hari anak ABG perempuan ini umur 15 tahun meninggalkan rumah, ya, dengan bertemu dengan seorang laki-laki melalui Facebook, tidak kenal. Tapi akhirnya bisa dia hilang 4 hari, ya, ternyata dia ada di dalam kamar laki-laki itu, pegawai restoran. Fine-fine saja kita pikir ada di rumah, padahal dia hilang, saudara. Nah, bagaimana kita akan menyikapi itu, saudara? Yang pertama, mari kita akan lihat bagaimana supaya saya, anggota keluarga saya, tidak hilang. Yang pertama adalah waspadalah, jangan ada yang menyesatkanmu dan keluargamu. Sama-sama yuk, waspada, jangan ada yang menyesatkanku dan keluargaku. Amin.
Matius 24 ayat 4. Mari kita akan baca. Kalau kita baca Matius 24 dan Matius 25, ini adalah perkataan Tuhan yang mengingatkan muridnya, gerejanya Tuhan tentang kondisi akhir zaman. Ya, kita baca ayat 4. 1, 2 ya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Bagaimana kita tahu itu perkataannya atau tindakannya itu menyesatkan? Tidak ada yang lain. Kalau kita selalu dalam firman Tuhan, Saudara, Roh Kudus akan berbicara kepadamu, itu salah. Hati-hati. Ada alarm. Tapi kalau kita tidak terpaut kepada Tuhan, alarm itu nggak ada, Saudara. Makanya Tuhan bilang, waspada juga berbicara apa? Berjaga-jaga. Kita baca ayat 42 dan ayat 44. Masih dengan Matius 24. Ayat 42 dan sampai 44. Matius 24 tadi. Ya, 1, 2 ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ayat 43. Tetapi ketahuilah ini, jika Tuhan berumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak. Nah, Tuhan mengatakan bahwa disesatkan dan menyesatkan itu tergantung bagaimana kita waspada. Ada alarm dalam hidup kita, dan kita menyalakan alarm itu juga di lingkungan keluarga kita. Yaitu dengan apa? Tidak ada yang lain, berdoa, berjaga-jaga di dalam firman Tuhan, melekat kepada Tuhan. Itu yang membuat kita akan waspada. Di luar dari itu nggak bisa kita waspada, Saudara. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam alam roh. Tetapi ketika kita berdoa, kita baca firman, kita tetap ibadah melekat kepada Tuhan, maka kita akan terhindar tentang hal ini, Saudara. Ya. Makanya saya sebutkan di dalam yang pertama ini, waspada jangan ada yang menyesatkanmu dan keluargamu. Perhatikan apa yang didengar dan diperhatikan setiap hari. Yang bisa menyesatkan seseorang adalah apa yang selalu dia lihat, apa yang selalu dia dengar. Ya. Nah, kemarin kita belajar, bila matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Bila gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Bila matanya itu memandang kepada dan mengarahkan kepada dosa, gelaplah dia, Saudara. Tersesatlah dia. Ya. Nah, kalau kita lihat, Saudara, di dalam Matius 24 selanjutnya, Matius 25 selanjutnya, tentang akhir zaman, itu Tuhan mengatakan bahwa kondisi akhir zaman akan seperti pada zaman Nuh dan pada zaman Lot, Saudara. Ya. Pada zaman Nuh kita lihat di situ hasilnya gimana, Saudara? Seluruh umat manusia binasa, tetapi seluruh keluarga Nuh selamat gak? Selamat, Saudara. Ya, selamat. Kenapa? Kalau kita lihat, karena Nuh disebutkan dalam Kejadian 6, bahkan setelah dia keluar dari air bah, itu selalu ada mezbah doa. Makanya Nuh bersama dengan istrinya, bersama dengan menantunya, semua selamat, Saudara. Karena yang menjaga itu adalah firman Tuhan, hadirat Allah. Ya. Nah, kita lihat, Saudara, perhatikan apa aktivitas keluargamu yang bisa membuat dia terhilang dalam rumah. Ini menjadi tantangan di akhir zaman ini, zaman modern. Betul nggak, Saudara? Lihat itu gambar. Duduk dempetan. Tapi kagak ngobrol, ya kan, Saudara? Ngapain? Gadgetnya, Saudara. Ya.
Sebelahnya lagi apa saudara? Banyak di media sosial. Ada yang game online. Tapi kalau saya memperhatikan dari beberapa kasus gitu ya, saudara, kita misalnya ibu-ibu, terutama ibu-ibu muda, saudara, ketika anaknya kagak bisa disuruh diam, hal yang pertama kita nggak mau repot-repot apa? Kasih gadget. Akhirnya dia sudah kebiasa, saudara, nggak bisa lepas lagi. Memang mula-mula kita akan kasih apa? Yang apa itu, apa namanya? Yang lucu-lucu, karton. Kalau sudah gadget di tangannya, semua bisa di browsingnya. Anak sekarang tidak usah diajar, dia bisa browsing. Dan ketika sudah masuk media sosial, diminta atau tidak diminta akan dikirim, termasuk hal-hal yang porno. Makanya kita lihat, saudara, dia ada di rumah. Lihat yang tadi, kejadian tadi, anak umur 15 tahun, dia di rumah tapi tiba-tiba menghilang. Karena apa? Ketemunya di gadget. Nah, ada dikatakan ketika anak kita mulai repot, jangan kasih gadget, tapi coba ngobrol, apa maumu. Jangan biasakan. Dan kami juga ada punya anak yang kecil juga kan, walaupun dia sudah SMP tahun ini. Kalau misalnya saya nggak didengar, misalnya papanya yang didengar, suruh kakaknya yang ngedisiplin dia, tarik tuh gadgetnya. Karena memang sekarang juga belajar juga harus gadget juga. Tapi kita harus bentengi. Kalau anak-anak kita sudah dibentengi dengan firman Allah yang benar, kuat di dalam doa, kuat dalam firman Tuhan, maka setidaknya ketika dia melihat sesuatu yang tidak baik, saudara, itu akan membuat dia tidak tersesat. Kita harus bisa mengatakan, tidak anakku, engkau harus berkata tidak kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada pasangan suami istri yang bisa terhilang ketika dia sedang marahan, tahu-tahu jumpa dengan teman di Facebook, bisa kopi darat, bisa rusak. Ada saudara. Nah, mari kita akan lihat lagi, saudara, kembali ke dalam kitab Matius 24. Sekarang kita lihat yang di Lukas itu. Tuhan katakan keadaan manusia zaman akhir adalah ketika kita lihat akan terjadi seperti zaman Nuh dan Lot, yaitu apa? Makan dan minum. Banyak pesta-pesta, ya kan saudara? Ya, pesta sana, pesta sini. Kemudian kawin dan dikawinkan, membeli dan menjual, artinya apa itu? Pekerjaan, ya. Menanam dan membangun. Tetapi satu hal, kalau kita baca Lukas 17 ayat 26, ayat 30 sampai dengan 32, tiba-tiba nyempil di ayat 32. Ayat itu sederhana saja. Dikatakan apa? Ingatlah akan istri Lot. Apa maksudnya? Tuhan sedang ngomong, jangan sampai engkau bersama-sama dengan keluargamu, tapi pasangan hidupmu hilang. Kalau pasangan sudah hilang, anak juga pasti hilang, saudara. Dan kalau kita lihat, memang akhirnya keluarga Lot, saudara, tidak ada yang diselamatkan. Menantunya ikut apa enggak? Enggak. Ketika mau keluar dari Sodom dan Gomora, mereka juga lambat-lambat. Sampai malaikat Tuhan tarik, ayo cepat, sudah mau datang Sodom dan Gomora, sudah mau datang api. Enggak mau, ditarik, saudara. Karena apa? Karena tidak ada mezbah doa. Kita tidak baca di dalam firman Tuhan bahwa Lot ada disebutkan dia membangun mezbah doa. Tidak ada. Karena ternyata ketika dia ngomong kepada menantunya apa? Anggap sepele. Karena si Lot suka canda-canda. Mungkin canda-canda yang sesuai dengan di situ. Lot tidak memiliki nilai-nilai kekalan. Apa buktinya? Ketika malaikat Tuhan ada di rumahnya, seisi laki-laki di kota Sodom itu datang ingin menyodomi malaikat Tuhan itu, saudara. Dia bilang apa? Ada 2 anakku perempuan masih gadis, pakai.
menunjukkan bahwa dia kompromi dengan nilai-nilai dunia. Dan akhirnya kita lihat nilai itu juga ada sama anaknya. Akhirnya gimana saudara? Lot membangun generasi dengan kedua anaknya dalam incest. Itulah Moab dan Amon, saudara. Terus menerus menjadi musuhnya Israel, saudara. Keluarganya tidak ada yang selamat. Jadi Tuhan sedang ngomong, kalau kita tidak waspada, kita bisa pilih mau menjadi keluarga Nuh yang selamat seisi keluarga. Kalau kita tidak waspada, maka sisa keluarga kita bisa hilang. Hilangnya bisa di luar, bisa di dalam. Makanya yang kedua adalah, saudara, jangan lupa melakukan penginjilan di dalam keluargamu. Makanya di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, Tuhan bilang, kamu harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Karena saudara, untuk kita ngomong membawa anak kita, saya pengen tanya ini. Saudara membangunkan anakmu untuk doa, sukar atau mudah? Halo? Iya. Bangun nak, doa. Makin ditariknya selimutnya kan? Ayo bangun. Mulai naik sedikit suaranya. Langsung, wah kita pun dibentak. Mama ini sibuk kali, misalnya, papa ini. Nah, itu makanya Tuhan bilang, kamu harus penuh Roh Kudus supaya kamu bisa menjadi saksiku di mana? Yang pertama di Yerusalem. Ayo kita baca dulu deh kalau gitu. Kisah Rasul 1 ayat 8, yuk. Mari kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, 1, 2 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau tanpa kuasa Roh Kudus, kita itu, mulut kita itu gak didengar sama anak-anak. Tapi kalau orang tuanya penuh dengan kuasa Roh Kudus, saudara tahu, maka anak-anak pasti akan dengar. Dan kita lebih dulu akan diberikan apa? Kesabaran. Kita bisa dihiburkan karena ada Roh Kudus. Ada kata-kata yang gak baik, kita tetap terhibur, saudara. Itu yang dimaksud, saudaraku, apa? Jangan lupa penginjilan dalam apa, saudara? Keluarga, saudaraku. Amin. Nah, bagaimana penginjilan dalam keluarga? Yang pertama adalah dalam Kejadian 8 ayat 18 sampai dengan 20. Sama-sama katakan, mesbah doa keluarga sangat penting. Yuk. Mesbah doa keluarga sangat penting. Ikuti teladan Nuh, saudara. Jadi bagaimana kita begitu rasanya tidak enak kalau anak kita nggak sekolah, harus seperti itu, lebih lagi kalau anak kita tidak suka doa, baca firman dan ibadah. Harus ada kegelisahan. Atau di dalam diri kita sendiri harus ada kegelisahan kalau kita tidak doa, baca firman dan ibadah. Ya. Dan itu adalah teladan Nuh. Saya mau sampaikan saudara berikutnya, ya. Ini hasil penelitian, bilangan research. Meneliti, saudara, ya. Ternyata di situ dikatakan apa ya, saudara, untuk generasi muda Kristen. Dikatakan di sini, saudara, gereja, ya, faktor yang mempengaruhi kedalaman spiritual generasi muda diantaranya disebut gereja, sekolah, keluarga, motivasi hidup, dan lingkungan sosial. Saya menyebutkan nomor 1 adalah gereja, nomor 3 adalah keluarga. Artinya apa, saudara? Penting sekali anak-anak sejak kecil dikenalkan oleh firman Tuhan. Penting sekali apa? Pemuritan, saudara. Diajar. Banyak orang yang tidak mengerti jatuh dalam dosa karena tidak mengerti firman Tuhan, saudara. Ada firman Tuhan dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan kita lihat di sini, saudara, dikatakan hasilnya di situ hanya sekitar 12% anak muda memiliki sahabat dekat dari lingkungan gereja.
Anak muda, kalau engkau ingin hidup, perhatikan ini. Ini pesan khusus bagi anak-anak muda. Ayo jangkaulah anak-anak muda yang sudah pernah datang ke gereja. Karena ternyata itu sangat mempengaruhi dia dekat dengan Tuhan atau tidak. Dikatakan begini, mereka yang sahabat karibnya dari lingkungan gereja, ya, kalau dia punya sahabat karib itu adalah orang gereja, maka dikatakan 3 kali lebih mungkin memiliki kedalaman rohani yang tinggi. Nah, saudara yang terkasih, juga ada disebutkan hasil penelitian bahwa 51 hampir 52% keluarga-keluarga Kristen, termasuk yang menjadi anggota gereja yang besar-besar, dikatakan tidak mempunyai mesbah doa. Bisa saudara bayangkan, makanya kenapa gereja Tuhan tidak berdampak di dunia ini. Karena ternyata rumah tangga tidak membiasakan ada mesbah doa. Yang kedua, bagaimana penginjilan dalam keluarga? Mari kita akan baca Ulangan 6 ayat 4-9. Yuk. Mari kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakan apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Ayat 8. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9. Dan haruslah engkau menulisnya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, artinya apa? Kita kembali ke slide ini, bahwa kita dalam segala hal, daripada kita ngerumpuin orang, ngerumpuin artis, mari omongin nilai-nilai kekekalan firman Tuhan. Mungkin pada waktu santai begini, saudara, mungkin waktu dalam perjalanan ke Brastagi, ajarkan, sehingga mereka dalam aktivitas mereka akan selalu ingat firman Tuhan. Dikatakan tangan di tangan, sehingga waktu mereka melakukan, mereka akan takut akan Tuhan. Dikatakan taruh di dahi, maksudnya bukan ditulis di sini ayatnya, maksudnya suruh hafal, suruh apa? Renungkan Taurat Tuhan itu. Seperti Mazmur dikatakan, itulah yang membuat engkau akan berhasil. Yang ketiga adalah, kita baca 2 Timotius 1 ayat 5. Yuk kita baca 2 Timotius 1 ayat 5. Ya, 1-2 ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois, dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga dalam dirimu. Apa maksudnya yang ketiga? Bagaimana kita penginjilan di rumah? Adalah sama-sama di sini, yuk, sama-sama baca. 1-2 ya. Warisan iman yang turun-temurun dipelihara dengan sengaja. Jadi kalau engkau sudah punya cucu, jadilah seperti tadi siapa? Lois. Tetap ngomongin tentang nilai kerajaan kepada cucunya. Kalau engkau sudah menjadi ibu, saudara, omongin kepada anak-anak. Dan di mana peran ayah? Ayah juga harus, bukan berarti ibu. Ada dikatakan, dengarlah didikan ayahmu dan pengajaran ibumu, saudara. Jadi, saudara, warisan iman itu adalah warisan yang tidak akan bisa hilang oleh apapun. Yang akan bisa membuat anak itu akan berhasil dimanapun dia berada. Amin.
Loh, karena dia punya Tuhan kan? Walaupun di tempat yang sulit dia punya Tuhan, punya iman, pasti berhasil. Amin. Walaupun kita nggak punya warisan duit atau harta, tapi engkau mewariskan warisan iman, mewarisi dia mengenal akan Tuhan. Wah, kemana saja dia akan pasti berhasil, saudara. Kita juga, kita adalah hasil dari warisan iman, betul nggak saudara? Warisan iman dari orang tua kita. Orang tua kita dari nenek moyang kita. Dan itu harus dengan sengaja, saudara. Harus dengan sengaja. Ya, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, mari bangkit. Mari perhatikan apa yang terjadi di dalam keluarga kita. Atau setidaknya perhatikan dulu diri kita masing-masing. Apakah aku masih di dalam hidup dalam penggembalaan yang benar? Di dalam Tuhan, tidak terhilang. Bagaimana dengan keluargaku? Jangan terlambat, saudara. Kalau kita tidak merebut mereka, maka dunialah yang akan merebut. Amin, saudara. Jangan terlambat. Tuhan telah memberikan karunia kepada kita. Kalau saya bilang Tuhan memberikan karunia 4 sama saya anak, artinya pasti Tuhan akan memberikan double porsi, 4 kali lipat kesabaran bagiku. Halo? Harus gitu. 4 kali porsi berkat untuk masing-masing anak. Gitu, saudara. Amin. 4 kali hikmat lebih. Nah, kalau misalnya Pak Utauruk tambah lagi cucu ya Pak, ya kan? Harus pasti akan lebih. Gitu, saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga supaya diri kita jangan terhilang, keluarga kita juga jangan terhilang. Haleluya. Mari tim musik akan maju ke depan. Kita akan bernyanyi pujian mengatakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Haleluya. 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 Saudara, sadarilah rubah-rubah kecil yang bisa merusak. Cepat-cepat tangkap. Amin, saudara. Jangan biarkan. Jangan biarkan. Haleluya. Haleluya. Mari naikkan pujian ini. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku